kembali lagi dengan kami BBSKD 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal tersulit pada soal tes kemampuan pribadi yang kami ambil dari tryout ke-12. Disimak ya. Oke, langsung saja ke nomor yang pertama, yakni nomor 66. Dalam soal ini kita diberi kasus, kita ini sebagai sekretaris Kementerian Agama Daerah, lalu kita dituntut untuk membuka dan menyampaikan sambutan pada suatu acara. Nah, bagaimana cara kita untuk membuka dan menyampaikan sambutan pada peserta yang mempunyai latar belakang perbedaan agama? Caranya adalah ini, dalam opsi yang C, yaitu mengucapkan salam yang bisa mewakili semua agama yang dianut oleh para tamu undangan dan menghimbau pada para hadirin untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ya, contohnya misalnya kita bisa mengucapkan dengan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, tergantung acara tersebut dilaksanakan kapan gitu. Lalu dalam opsi C ini juga menguji tentang toleransi kita dalam perbedaan beragama. Hal ini dicerminkan pada opsi C. Dalam opsi C dijelaskan cara menghargai perbedaan beragama dan cara mengucapkan salam yang bisa mewakili semua agama yang dianut. Selain itu, kita juga menghimbau para hadirin untuk menjaga kerukunan umat beragama karena perbedaan bukan suatu halangan gitu. Lalu kita ke nomor 67. Nomor 67 ini juga tentang bagaimana cara kita bertoleransi. Tapi konteksnya itu kita ada di lingkungan tempat tinggal. Di situ juga dijelaskan bahwa tetangga kita yang memiliki agama yang berbeda itu orang yang suka berbaur dan aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Nah, suatu hari tetangga kita itu merayakan perayaan hari besar keagamaan yang kita lakukan itu apa? Itu untuk menunjukkan toleransi kita sebagai umat beragama. Lalu jawabannya adalah C lagi. Dalam opsi C itu yang dinilai dalam soal ini dulu ya. Dalam soal ini yang dinilai adalah cara kita beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Untuk memilih jawaban, kita dituntut untuk menghargai nilai-nilai sosial budaya, yakni toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Nah, hal itu ditunjukkan pada opsi C karena dijelaskan cara menghargai perbedaan beragama dengan cara menghargai segala perbedaan di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu melalui hal tersebut kita juga turut menjaga toleransi yang membuat lingkungan kita semakin nyaman dan tentram. Lanjut kita ke nomor 71 atau soal ketiga dalam pembahasan soal TKP pada hari ini. Nah, di sini kita dihadapkan pada kasus ketika kita pergi dan saat di traffic light kita melihat seorang pengemis ibu-ibu tua yang menggendong anaknya datang menghampiri mobil kita. Nah, kita tuh sebenarnya merasa iba pada ibu tersebut, namun dalam peraturan pemerintah daerah kita itu memberikan uang pada pengemis adalah sebuah larangan yang telah diatur. Jadi undang-undangnya itu sudah jelas, peraturan daerahnya itu sudah jelas kalau memberi uang pada pengemis adalah sebuah larangan. Jadi misal kita memberi itu sama aja kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Lalu hal apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kayaknya bakalan jadi tanda tanya buat teman-teman karena kok gini sih gitu. Kok mending pura-pura tidur dan tidak melihat ibu tersebut dan berharap dia segera pergi? Karena begini teman-teman, pada soal ini dalam soal ini itu dijelaskan jika memberi uang pada pengemis merupakan tindakan pelanggaran. Maka dari itu untuk pada soal ini itu kita dinilai tentang integritas kita sebagai masyarakat kota yang baik. Nah, apabila dengan cara berpura-pura tidur dapat menghindarkan kita dari pelanggaran aturan, maka lebih baik kita memilih opsi A. Karena kalau mengedukasi, misalkan kita memilih yang
yang C ya, memberikan edukasi kepada ibu-ibu tersebut, karena edukasi itu sudah diberikan pada lembaga yang berwenang gitu, misalkan dinas sosial. Nanti ibu-ibu itu diberikan ditempatkan di dinas sosial dan diberi edukasi pada lembaga tersebut. Jadi bukan hak kita untuk memberikan edukasi pada ibu-ibu itu. Lalu lebih baik kita yang menaati apa yang sudah diatur di perda tersebut, seperti itu. Jadi ini konteksnya melanggar aturan dan tidak melanggar aturan, bukan empati ya, bukan kasihan ya, kasihan sebenarnya, tapi kalau itu sama aja melanggar peraturan, berarti kita tidak memiliki integritas yang baik sebagai masyarakat kota. Seperti itu teman-teman. Next, kita ke nomor 73 atau soal ketiga dalam pembahasan pada hari ini. Di sini ada masalah, yaitu kita dihadapkan dengan masalah kita kan studi tour, lalu rencananya minggu sore pukul 17.00 atau pukul 5 sore kita tuh sudah sampai di sekolah, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tapi ternyata kita baru sampai itu pada hari Seninnya pukul 3 pagi. Nah, beberapa guru itu berencana untuk izin tidak masuk sekolah. Tapi karena itu hari pertama, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah ikut-ikutan tidak masuk sekolah, atau masuk seperti biasa, atau mengusulkan kepada kepala sekolah untuk tetap masuk karena memang bukan hari libur? Nah, pembahasannya di sini yang poin 5 adalah opsi yang B, yaitu saya akan tetap masuk ke sekolah walaupun sebagian besar guru banyak yang absen pada keesokan harinya. Karena dalam soal ini yang dinilai adalah kedisiplinan kita dalam bekerja. Selain itu, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak dengan mengusulkan agar tetap masuk. Walaupun ya hak mereka, kalau memang ingin izin ya silahkan, tapi ketika kita masih mampu untuk masuk ke sekolah, yang lebih baik kita masuk ke sekolah, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab Bapak Ibu guru yang lainnya itu sama, hanya bagaimana mereka melaksanakannya. Next, ke nomor 75. Di situ itu settingnya adalah di lingkungan tempat tinggal. Otomatis aspek yang dinilai itu kalau nggak sosial budaya dan pengendalian diri, karena biasanya di masyarakat itu banyak masalah yang terjadi. Di soal ini adalah masalahnya itu ada warga baru yang pindah, lalu warga baru itu adalah orang yang sangat tertutup dan tidak mau bergaul dengan tetangga sekitar. Nah, banyak warga yang di lingkungan itu mencurigai bahwa orang tersebut sebagai orang yang terpapar radikalisme. Nah, menghadapi situasi ini, hal yang kita lakukan itu apa? Dan hal yang harus kita lakukan adalah tercerminkan pada opsi A, yaitu berdialog bersama perwakilan pemerintah desa untuk menyampaikan permasalahan, kekhawatiran warga pada tetangga baru untuk dicari solusi yang terbaik. Nah, kenapa di sini yang dinilai adalah aspek pengendalian diri? Karena gini, pada opsi A itu terlihat jelas bahwa sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus memiliki pengendalian diri yang baik. Nah, hal ini ditunjukkan dengan kemampuan kita berdiskusi dengan pemerintah desa terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi gini, walaupun tetangga tersebut membuat kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita sukai, tapi kita harus tetap mampu mengendalikan diri untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri. Main hakim sendiri ini ditunjukkan pada opsi yang E, mengusir warga tersebut dari kompleks tempat tinggal karena sangat meresahkan orang banyak. Karena kalau langsung diusir, kita tuh tidak tahu kenapa sih warga tersebut menjadi orang yang tertutup. Apakah ada masalah di keluarganya, atau dia memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggal? Kan kita tidak tahu kalau langsung mengusir. Itu namanya main hakim sendiri. Nah, lebih baik kita berdialog terlebih dahulu
dengan perwakilan pemerintah desa untuk menyampaikan permasalahan dan kekhawatiran warga dan mencari solusi yang terbaik. Apakah kita datang ke rumahnya lalu tanya baik-baik kenapa kok tertutup sekali atau bagaimana, itu jangan sampai kita main hakim sendiri. Lalu next di nomor 78 itu posisinya kita ada di settingnya di kantor BPJS Kesehatan. Lalu kan kalau BPJS Kesehatan biasanya antrinya banyak sekali. Nah, kita itu mendapatkan nomor antrian yang keempat, sementara di belakang kita masih ada 7 orang lagi yang mengantri. Jadi sekitar ada 11 orang di BPJS Kesehatan tersebut, 11 antrian. Nah, tiba-tiba ada wanita, ibu-ibu bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun, dan itu dia terlihat rewel walaupun sudah digendong dan diajak main oleh ibunya. Dan untuk melihat situasi seperti ini, hal yang harus kita lakukan itu apa? Nah, hal yang harus kita lakukan adalah yang opsi B, yaitu memberikan nomor antrian yang dimiliki Aldo kepada wanita tersebut, lalu setelah itu kembali mengambil nomor antrian dari awal. Nah, ya berarti si Aldo ini memberikan nomor antrian yang dimiliki, lalu ya bertukar posisi lah. Misalnya Aldo nomor 4 dan si ibu itu nomor 12. Jadi ibu itu dikasih antriannya Aldo biar cepat selesai, dan Aldo ambil lagi nomor antrian yang baru, seperti itu. Nah, itu kenapa kita harus melakukan hal yang sangat berkorban. Kenapa kita harus berkorban? Karena dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memiliki empati dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dengan bertukar posisi dengan ibu tersebut, kita dapat meringankan beban si ibu serta menghindari konflik dengan antrian lain. Kalau kita enggak tukeran tapi udah bu di sini depan saya aja, itu sama aja tidak adil karena yang belakang-belakang itu sudah mengantri gitu. Ya lebih baik kita menyerahkan antrian kita lalu kita ambil antrian baru, karena kasihan juga kan ibunya kalau anaknya rewel, bisa suaranya mungkin bisa mengganggu orang-orang antrian-antrian yang lain, karena kita tidak tahu hari mereka itu buruk atau baik. Jadi lebih baik untuk menghindari konflik dengan antrian yang lain, kita memberikan antrian kita kepada ibu itu, lalu kita mengambil antrian yang baru. Oke, next ke nomor 79. Di sini kita problemnya di soal ini adalah kita itu adalah seorang lulusan jurusan manajemen pada perguruan tinggi favorit dan mempunyai IPK cum laude. Jadi kita tuh agak yakin ya dapat mencari pekerjaan itu dengan mudah. Nah, setelah melamar di beberapa perusahaan, ternyata kita diterima di salah satu perusahaan ekspedisi yang sudah terkenal. Tapi di satu sisi Anda itu juga mendaftar CPNS pada Kementerian Perdagangan dan sudah berhasil pada tahap administrasi. Jadi administrasi kita tuh sudah lolos seperti ijazah lalu syarat-syarat yang lain gitu, kita sudah lolos dan bisa lanjut ke tes SKD. Lalu apa yang harus kita lakukan pada situasi yang seperti ini? Nah, hal yang harus kita lakukan adalah di opsi yang E, yaitu saya mantap memilih bekerja di perusahaan ekspedisi karena yakin bahwa membangun perekonomian negara tidak hanya bisa dilakukan oleh PNS. Jadi walaupun kita nggak jadi PNS, ya kita bisa membangun perekonomian negara. Contohnya kita kerja di perusahaan ekspedisi, tapi kita nggak telat membayar pajak. Seperti itu kan juga termasuk membangun perekonomian negara kan. Karena gini, pada opsi E itu terlihat integritas kita sebagai karyawan pada sebuah perusahaan, karena terlihat ya bahwa kita itu dapat mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita pilih. Jadi nggak serta-merta walaupun kita lolos administrasi langsung kita resign gitu.
Jangan, karena juga kita itu sudah memilih, itu perusahaan yang kita lamar itu adalah perusahaan yang kita pilih untuk mengabdi di dalamnya. Lalu next di nomor 80. Nah, di nomor 80 ini itu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dampaknya itu ada yang positif dan negatif. Nah, untuk baru-baru ini ya, sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyebarluaskan ujaran-ujaran kebencian atau makar. Selain itu ada berita-berita hoax atau berita palsu yang beredar di internet secara luas. Nah, jadi nggak sedikit, tidak jarang itu banyak pengguna media sosial yang terprovokasi dengan berita yang belum jelas benar atau tidaknya. Jadi biasanya tuh hanya pendapat orang, opini orang lalu disebarluaskan, dan itu bisa memancing suatu keributan kan, biasanya kayak gitu. Apalagi musim pilihan presiden, teman-teman tahu lah, dulu pas pilihan presiden itu banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita hoax yang tujuannya adalah menghancurkan salah satu calon presiden dan wakil presiden, seperti itu kan. Lalu biasanya yang kemakan omongan yang kemakan berita-berita hoax itu adalah generasi bukan generasi milenial, tapi generasi yang belum bisa mencari kebenaran si berita itu. Jadi biasanya kan dari WhatsApp ya, dari WhatsApp lalu diteruskan sampai ada tulisan diteruskan berkali-kali, berarti itu kan sumbernya satu tapi diteruskan kemana-mana, dan kita tidak bisa meneliti itu tuh benar atau tidak, atau itu tuh tulisannya itu benar suatu berita atau tidak, atau itu hanya suatu opini atau suatu penggiringan opini untuk membenci salah satu calon presiden atau salah satu pihak. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah yang B. Di opsi B itu yaitu mencari informasi hanya dari sumber yang akurat sehingga mengurangi dampak dari berita hoax atau berita palsu. Nah, pada soal ini yang dinilai adalah topik teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ketika kita mampu memilah berita yang berdasarkan kredibilitasnya, kita telah membantu menghentikan penyebaran hoax serta ujaran kebencian. Nah, berita hoax itu adalah berita palsu ya teman-teman, berita yang nggak benar adanya. Next kita ke nomor 83. Di sini kita ditugaskan di loket pengaduan konsumen yang terletak pada lantai 1. Nah, suatu hari ada seorang difabel menghampiri kita dan meminta bantuan untuk membantu dalam proses pengurusan administrasi. Padahal loket pengurusan administrasi itu ada di lantai 2. Nah, pada saat itu loket kita itu sedang ada antrian panjang sekali sehingga kita itu sangat sibuk. Nah, sikap kita itu bagaimana? Dan sikap kita yang baik dan benar adalah yang E. Yang E itu meminta rekan kerja yang lain untuk menjaga loket kita sementara waktu. Kemudian kita membantu orang tersebut menuju lantai 2 untuk mengurus administrasi di lantai 2. Nah, selanjutnya kita itu menitip pesan rekan kerja di loket tersebut untuk membantu orang tersebut turun kembali ke lantai 1 setelah urusannya selesai. Jadi kita mengantar si konsumen tersebut, customer tersebut ke lantai 2. Lalu kita menitip pesan ke orang loket lantai 2. Nanti kalau sudah bapak atau ibu ini sudah selesai, dibantu untuk turun ke lantai 1 seperti itu. Nah, ini karena ini tuh di aspek orientasi pada pelayanan. Nah, dengan cara ini kita tuh terlihat bagaimana cara kita melayani masyarakat. Dan kita itu mampu menyusun skala prioritas. Kenapa kok skala prioritas? Karena di sini adalah seorang difabel, lansia itu di mana-mana, dan ibu hamil itu biasanya
menjadi prioritas dalam suatu pelayanan publik. Seperti itu. Next ya. Next di nomor 90 atau di nomor yang terakhir. Wah, sudah 10 nomor ya kita membahasnya pada hari ini. Kalau di tempat saya malam nih. Kalau tempat teman-teman apa nih ya? Kita teman-teman lihatnya di pagi hari, siang hari atau malam hari. Nah, oke. Nomor 90 kita itu ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja kita selama 1 minggu. Nah, pada perjalanan dinas tersebut terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Nah, menjelang 2 hari terakhir, berarti di hari yang kelima itu rekan kita baru saja mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan. Nah, responnya kita itu terhadap kondisi rekan kerja itu bagaimana? Dan respon yang paling tepat adalah respon yang pada opsi A. Yang opsi A itu menanyakan rekan kerja saya pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting, bisa menyarankan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikan. Namun bila harus dia sendiri yang harus mengerjakan, kita itu menyarankan dia segera kembali dan saya siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian. Karena tadi kan udah di hari kelima ya, kan harusnya 1 minggu atau 7 hari, dan itu 2 hari terakhir itu malah temennya mau kembali lagi. Sikap kita itu harus seperti itu ya teman-teman, karena nggak boleh kita tuh ikut balik, itu nggak boleh, karena terlihat pada opsi A itu terlihat bagaimana kita itu bersikap dewasa dan mampu menuntaskan pekerjaan tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi walaupun teman kita itu nanti akhirnya balik dan kita ditinggal sendiri di situ, ya selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan teman kita itu tadi kita gantikan, itu nggak apa-apa. Itu kita menandakan kalau kita itu mandiri orangnya. Ternyata udah 10 soal ya yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dan semoga konten-konten kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram kami di @bibikskd21. Nanti di situ bakalan update info-info terkini dari CPNS dan P3K. Selain itu juga info-info tentang tryout yang kami adakan. Jadi infonya itu satu pintu dari Instagram semua ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa juga like dan komen video yang telah kami buat, konten-konten yang telah kami upload di YouTube BBSKD21. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen daftar CPNS maupun P3K tahun ini ya, biar teman-teman semua bisa subscribe dan bisa melihat konten-konten yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. See you on the next video. Bye-bye.